Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atap dari sebuah bangunan dua lantai. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat akan membuat atap itu adalah bentangan dari bangunan tersebut. Maksudnya adalah kita bisa melihat dari lebar dari bangunan tersebut. Pada saat ini, misalnya kita melihat bahwa kita sudah lihat bahwa bangunan ini adalah mempunyai core yang sama. Nah, ini adalah bangunan inti yang akan tertutup oleh atapnya. Jadi bangunan di sisi sini dengan sisi sini, bila ini karena ini adalah lantai 1 dan ini adalah lantai 2, maka bangunan lantai 2 akan menutup di atas bangunan lantai 1. Yang kita lihat adalah panjang bentang laris ini nih, bentang ini. Terus kemudian bagaimana kita meletakkannya atap tersebut gitu loh. Karena ini banyak yang ada beberapa bagian yang kita perhatikan adalah misalnya kalau ini berbanding lurus berarti ini akan tertutup ya bagian atas. Nah, ini adalah intinya. Lihat dulu intinya dari bangunan tersebut. Berarti semua yang bagian sebelah sini adalah sama nih tertutup. Tapi ternyata kita punya ada bagian belakang setengahnya ruang tidur ada bentuknya seperti L. Berarti kemungkinan ini kan harus tertutup juga. Berarti ditambah lagi sebagian. Saya pakai warna lain supaya lebih terlihat gitu ya. Nah, ini kan terpaksa harus ditutup. Karena di bawahnya ada dapur. Nah, terus kemudian di depan bangunan ini ada teras. Nah, ada teras sebesar ini di balkon. Nggak mungkin kalau kita mau berdiri di balkon, mau lihat-lihat keluar, tapi balkonnya basah gitu karena hujan. Maka dari itu, balkonnya harus ditutup. Nah, kita dapat bentuk bangunan seperti ini. Bentuk bangunannya kira-kira seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian atas yang harus ditutup oleh atap. Nah, kemudian ada masalah nih. Masalahnya di mana? Kita lihat bahwa bangunan ini adalah bangunan yang sifatnya deret. Maksudnya deret adalah rumah yang kiri kanannya menempel. Nah, karena dia menempel, maka ada permasalahan di bentuk bangunan dari atap tersebut. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh melimpahkan air ke kiri dan ke kanan tetangga karena akan menyebabkan banjir di tetangga. Oleh karena itu kita harus buat bahwa atapnya itu airnya tuh ke sini, ke tanah kita yaitu di sini. Nah, sekarang bagaimana sih menentukannya? Tadi kita harus melihat bentang atau lebar dari bangunan. Lebar dari bangunan yang menutupi bangunan di bawahnya. Terus kemudian 2, melihat kondisi kiri kanan bangunan. Kiri kanan bangunan. Ketiga, meletakkan kuda-kuda untuk menahan atapnya gitu kan. Nah, sekarang kita udah masuk yang nomor 3. Di mana sih untuk meletakkan kuda-kuda? Ini saya hapus. Berarti perkiraan adalah seperti ini.
seperti ini. Jadi ada 3 bentuk. Ada 1 di sini, ada 2 di sini, ada 3. Nah, kenapa saya bilang bentuk? Karena ini bentuk utama. Kita nggak bisa bikin bentuk bukan bentuk utamanya kalau misalnya bangunannya aneh gitu loh, maksudnya bentuknya aneh. Nah, karena kita lihat ini udah 1 modul, berarti kita bisa bikin ini jadi satu kesatuan. Nah, karena ini adalah tambahan, si balkon ini kan sifatnya kayak tambahan gitu. Nah, kita bisa bikin ini belakangan gitu loh. Nah, ini ada 2 kemungkinan bentuknya. Kuda-kudanya adalah di sini, di antara ini begini, di antara panjang ini ada misalnya di sini ada kuda-kuda. Kok Ibu bisa tahu sih naruh kuda-kuda di situ? Kita lihat nih bentangannya. Karena pakai kayu, kita bisa lihat misalnya ini 1,5 apa kalau nggak salah di tangga. Jarak tangga 1,5. Terus kemudian yang ke depan juga kalau nggak salah 1,5 juga. Nah, ini kalau nggak salah 3 ya. Dari sini ke depan ini 3. Jadi 3 sama ini 4,5. 4,5. Ini sisanya nih. Sisanya itu 160 kalau nggak salah tuh ada tulisannya. Berarti atap yang utama adalah di 4,5 meter. Nah, sementara kalau kita disuruhnya misalnya tugasnya adalah pakai bahannya adalah kayu, walaupun sampai saat ini kayu cukup sulit didapatin dan jadinya mahal. Nah, ini bentangan yang harus kita selesaikan adalah yang 4,5 tadi. Di mana kira-kira perletakan kuda-kudanya gitu loh. Nah, sekarang karena kita nggak boleh ke kiri ke kanan, berarti kita harus misalnya kita melakukan proyeksi dari bangunan tersebut. Tuh, kira-kira bentuknya seperti apa sih kalau kayak gini. Nah, ini misalnya ini kan ada yang utama. Nah, kalau kita proyeksikan ke bawah, ke depan, kan misalnya dia mau bentuknya adalah limasan, berarti kan limasannya begini ya. Kalau limasannya berarti ini nanti harusnya dia berdirinya di sini ya, logikanya. Kalau dia buangnya ke kiri ke kanan, berarti kuda-kudanya kalau terpotong, saya salah. Kalau terpotong berarti dia harusnya adanya di antara ini sama ini. Di antara garis ini misalnya yang utama. Karena dia utama berarti kan naruhnya kan di sini nih, di sini. Gitu ya. Dia ada utama. Tapi kalau dibuka di sini, ini miring sebelah nih karena ini kecil. Nah, saya punya gagasan karena ini di bagian utama ada segini besarnya 4,5. Nah, ini kita bikin satu. Kita bikin ini jadi satu atap. Sementara yang sini adalah jadi bagian ininya. Pasti bingung. Saya hapus dulu deh. Karena modulnya udah kelihatan ini ya. Aduh, ini kita udah terlihat modulnya. Ini modul utama. Sorry. Ini adalah yang utama. Ya. Terus ini yang anaknya. Ini anaknya juga. Ya kan? Semuanya kan tertutupnya di situ. Nah, karena yang utama itu bisa aja kita bikinnya gini. Ada beberapa alternatif gini. Terus tapi ini airnya tetap dari sana ya. Nah, ini yang teras kita kasih gini. Saya gitu. Ini gini. Nah, ini limasan semua. Jadi kalau dilihat dari tampak depan, ini akan jadi gini. Gitu
Itu alternatif 1 yang bisa dikerjakan misalnya. Jadi kalau ini kayak gini, berarti ini kuda-kudanya melintang di sini. Aduh, salah. Undo. Nah, kalau misalnya model 1 ini, dia akan jadi tampaknya seperti ini. Misalnya kita turunin ya, sini, ini terpotong gitu. Di sini jatuhnya ke sini, ini gini. Terus ini yang ini jadi di sini. Gitu, jadi ada 2. Ini tampak mukanya untuk yang nomor 1. Karena ini adalah tetangga, berarti nanti detailnya itu ring baloknya, talangnya itu kan nggak boleh ke sini, airnya nggak boleh jatuh. Jadi kita akan bikin talang sepanjang ini. Nanti akan bikin aja dari dak beton, karena kalau misalnya pakai talang karpet seringnya rusak gitu loh, terus kemudian bocor, sering bocor. Nah, nanti talang bulat betonnya berarti nanti di detailnya dipotong. Nah, ini alternatif 1 ya. Contohnya bisa seperti itu ya. Tapi ini jurai atau limasan. Jurai atau limasan. Nah, terus kemudian yang kedua bisa juga nih. Ada lagi. Ini saya hapus ya. Ini kan tadi udah ada. Oke, kalau misalnya yang keduanya kira-kira kalian tahu nggak yang mana alternatif keduanya? Ya, seperti tadi lagi kita lihat bahwa ternyata dia mempunyai ada bangunan utama ini dan ini ya, 2. Nah, tetapi karena tadi kita udah ini kan jadi ya, ini yang utama, nah kita bisa juga menjadikan modul ini yang jadi utama, yang arah sini. Berarti jadinya ini yang kecil ini jadi utama. Ini jadi utama, ini jadi anaknya, ini jadi anak juga. Nah, kita bisa ngambil dari ini gini gitu. Nah, yang ini nempelnya di sini, namanya jurai dalam. Atau bisa juga ini pakai bukan jurai, ini pakai sopi-sopi. Sopi-sopi itu sebenarnya adalah pakai jadi ini ya di sini. Nah, ini sopi-sopi. Jadi ini ada 2 garis, ini sopi-sopi. Jadi ini sebenarnya ini namanya jurai dalam. Ini juga jurai dalam, ini di dalam. Jadi nanti kepotongnya. Nah, ini juga bisa pakai sopi-sopi di sini. Jadi ini sebenarnya adalah kalau sopi-sopi itu pelana yang terpotong. Kan biasanya pelana begini ya. Kalau kamu tuh lurus gini, yang nempel terus tingginya. Kalau dari arah sini kan ada segitiganya gitu ya. Kalau misalnya kamu potong dari arah kiri, kan tampaknya jadi begini. Ya, kalau ke sana kan gitu. Kita gambar di sebelah. Yang biasa kalian lakukan adalah misalnya ini pelana. Ini adalah pelana rumah dengan atap pelana. Misalnya dia atapnya lurus, berarti kan gini ya. Kalau dari tampak depan atapnya lurus, ini kan kayak pelana atau sadel. Atau kemarin Bu Anggi jelasin apa enggak. Terus, nah kemudian kalau kita lihat dari tampak samping kiri atau kanan, maka tampaknya akan seperti ini. Gini. Ya kan ini lurus. Ini proyeksi dari tampak samping kiri atau kanan. Nah, ini yang terjadi seperti itu di sini.
Tapi dia airnya bisa langsung ke sini. Jadi di sini juga ada, tapi banyakan udah ke sini, jatuhnya ke sini ya. Nah, itu adalah alternatif yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk penyelesaian karena di kiri kanannya ada tetangga, berarti dari lebar ini, dari potongan yang ini, dinding ini dan dinding ini kamu proyeksi dulu. Peletakan kuda-kudanya gimana? Ya kan? Kalau modelnya seperti ini, berarti kalian harus membagi kuda-kuda di sini, melintang di sini. Di antara ini nih. Di sini. Di sini, jadi kuda-kudanya melintang begini. Gitu. Nah, yang ini akan nempel begini. Gitu di sini. Di sini dia akan nempel di gording. Jadi dia ngegantung nih di sini nih. Nanti di sini ada pakai kongliong atau apa nih di sini. Nah, itu gitu. Nah, untuk yang nomor 2 nih. Tapi yang bagian sininya, kuda-kudanya di sininya nih, karena ini nggak bisa, jadi kita masukin 50 cm untuk kuda-kudanya naik kaki ke atas. Jadi detailnya itu adalah di sini kita pakai, habis kasih ring balok, di sini kita kasih beton. Supaya air yang dari yang jatuh itu nggak langsung jatuh ke tetangga. Dan ini karena kita beton di atas ring balok nih, ring baloknya terus kita beton gini, jadi di kuda-kudanya terpotong. Maksudnya digeser gitu. Jadi dari sini digeser. Jadi dari sini nanti akan ada garis 50 cm, jadi akan mulainya ke arah lebih pendek gitu kuda-kudanya. Oke. Kerjakan dulu ininya, mau alternatif 1 atau alternatif 2. Nanti untuk penutup atapnya, untuk yang ganjil pakainya, misalnya saya maunya pakainya zinc alum, atau yang genap pakai bitumen. Jadi semuanya, dua-duanya atapnya enggak tuh, udah nggak pakai yang model itu lagi deh, yang genteng biasa gitu kan. Genteng semua udah pada tahu, kemarin udah pernah pakai. Atau bisa juga kalau pakai genteng, jadi ganjil genapnya berbeda. Oke, sekian tutorialnya, supaya mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran tentang cara membuat atap.